Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers menjelaskan kriteria pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini dalam kondisi tanpa pelatih setelah PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Skuad Garuda juga akan absen pada ajang FIFA Matchday bulan November mendatang. PSSI meminta waktu untuk mencari sosok yang tepat untuk berada di kursi tersebut. Ini jadi konsekuensi tersendiri karena pemilihan Patrick yang terbukti gagal total untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Alexander Zwiers menjelaskan bahwa mereka masih mencari sosok yang tepat untuk Timnas Indonesia. Dia memastikan bahwa pihaknya tidak akan fokus pada negara dan hanya memilih kandidat yang sesuai kebutuhan. Menurutnya, pelatih Timnas harus bisa memahami sepak bola Indonesia, dan ini akan jadi tantangan. Jadi titik awal kami selalu mencari profil yang tepat yang sesuai dengan Indonesia, dan itulah titik awal kami, kata Alexander Zwiers. Nantinya, misi besar untuk pelatih baru Timnas adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Persiapan akan dilakukan lebih dalam dan dia yakin waktu yang akan bisa dimaksimalkan dengan baik. Tentunya butuh pelatih yang berkualitas dan mereka tidak ingin terburu-buru untuk menentukan pilihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para supporter Timnas Indonesia untuk move on dari sosok mantan pelatih Garuda Sinteyong. Hal itu ia sampaikan menanggapi kembali munculnya desakan publik agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali menangani Timnas. Kursi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini memang sedang kosong usai perpisahan dengan Patrick Kluivert pekan lalu. Juru taktik asal Belanda itu mundur setelah gagal membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejumlah nama pelatih baru pun mulai dikaitkan dengan posisi tersebut. Dari pelatih yang berkiprah di Asia hingga Eropa, publik banyak menyebut Sinteyong sebagai sosok ideal karena rekam jejaknya selama 5 tahun bersama Timnas Indonesia sejak 2020. Namun, Erick menegaskan bahwa Sinteyong adalah bagian dari masa lalu Timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga menjelaskan, evaluasi terhadap dua mantan pelatih tersebut akan menjadi dasar bagi PSSI dalam menentukan profil pelatih baru yang sesuai dengan kebutuhan tim Garuda. Erick mengakui bahwa mencari pelatih baru bukan hal mudah. Salah satu tantangannya adalah peringkat FIFA Indonesia yang masih berada di luar 100 besar dunia. Pria berusia 55 tahun itu menambahkan, ia tengah memanfaatkan jejaring internasionalnya untuk mendapatkan sosok pelatih yang tepat dan memiliki visi jangka panjang bersama Timnas Indonesia. Sekarang saya lagi coba pakai jaringan internasional untuk memberi kepercayaan diri bahwa kita tetap ingin punya program jangka panjang. Apa yang terjadi kemarin itu bagian dari hasil yang harus kita tanggung jawab, tutup Erick. Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, kembali dipercaya tampil penuh mengawal pertahanan Lille ketika tampil di Liga Eropa menghadapi PAOK FC. Lille menjamu PAOK FC di pertandingan ketiga Liga Eropa 2025-2026 di Stadion Pierre Mauroy, Jumat dini hari WIB. Meski begitu, Lille harus gagal meraih 3 poin di kandang setelah takluk 3-4 di tangan PAOK FC. Pada laga ini, Calvin Verdonk tampil sebagai starter, melengkapi Thiago Santos, Aissa Mandi, dan Nathan Goi yang mengisi daftar pemain bertahan. PAOK membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui sepakan kaki kiri Sualiho Meite setelah menerima umpan dari Andrija Zivkovic. Menit ke-57, Lille berhasil memperkecil kedudukan melalui Benjamin Andre yang berhasil menyambut assist dari Calvin Verdonk. Hingga pertandingan berakhir, Lille tak berhasil menyamakan kedudukan dan harus tunduk dari PAOK FC pada laga ini. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Lille di ajang Liga Eropa 2025-2026, setelah 2 laga sebelumnya meraih kemenangan. Bagi Calvin Verdonk, ini menjadi penampilan ketiga di Liga Eropa musim ini, sekaligus catatan assist pertamanya di ajang tersebut untuk Lille. Dilansir dari Fotmob, Calvin Verdonk mencatatkan nilai 6,9. Selain mencatat 1 assist, ia juga membuat 2 tembakan dan 56 umpan akurat dari 61 percobaan. Bek Timnas Indonesia itu juga membuat 4 sentuhan di kotak penalti lawan, serta 6 umpan silang akurat dari 10 percobaan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sampaikan pesan khusus kepada para pemainnya jelang hadapi Brasil hingga Zambia di Piala Dunia U17 2025. Dia meminta Zahabi Goli CS untuk tidak gentar. Nova menyadari anak asuhnya akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia U17 2025. Di antaranya ada Timnas Brasil U17. Piala Dunia U17 2025 akan digelar terpusat di Qatar pada 3-27 November 2025. Perjuangan Timnas Indonesia U17 terbilang berat
karena tergabung dalam grup C bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Meski begitu, timnas Indonesia U17 telah mempersiapkan diri cukup matang. Nova sebagai pelatih menyadari Garuda Muda akan menghadapi lawan berat, mengingat ini merupakan kompetisi kasta tertinggi di level U17. Ex-asisten Sintayong itu ingin timnas Indonesia U17 membuang rasa takut dan memiliki mental bertanding yang kuat. Nova ingin anak asuhnya tampil habis-habisan di setiap pertandingan demi meraih hasil manis. Jadi saya berharap pemain tidak punya rasa takut dan mempunyai mental yang baik, karena kita tidak tahu di sepak bola situasinya seperti apa, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia U17 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai persiapan terakhir menuju Piala Dunia U17 2025. Selama TC, Garuda Muda akan menjalani 3 laga uji coba melawan Pantai Gading, Panama, dan Paraguay. Pecinta sepak bola tanah air tengah menanti langkah PSSI terkait pelatih timnas Indonesia pasca Patrick Kluivert dipecat. Salah satu nama yang mencuat dan dinilai cocok gantikan Kluivert adalah pelatih asal Spanyol, Jesus Casas. Nama ex-pelatih timnas Irak itu dielu-elukan sebagian fans Garuda untuk menangani Jai Itses. Kolom komentar akun Instagram pribadi pelatih 51 tahun itu pun sudah diserbu fans timnas. Mereka berharap pria bernama lengkap Jesus Casas Garcia itu bisa menangani timnas. Bahkan, ada fans yang meyakini kemampuan Jesus Casas dalam meramu strategi lebih baik dari ex-pelatih timnas asal Korea Selatan, Sintayong. Fans punya alasan membandingkan Casas dengan STY, sebab dari 3 kali pertemuan adu taktik melawan STY, Casas selalu menang. Pengalaman itu membuatnya memahami kekuatan serta kelemahan tim merah putih. Pengetahuan tersebut bisa menjadi keuntungan besar jika ia dipercaya memimpin skuad Garuda, karena adaptasi dan evaluasi bisa dilakukan lebih cepat. Casas dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan detail dalam menyusun taktik. Pendekatannya yang modern dan berbasis analisis membuat tim-tim asuhannya tampil rapi serta efisien di lapangan. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berbenah untuk tampil maksimal di event mendatang, yakni Piala AFF dan Piala Asia 2026. Tak heran bila namanya kini menjadi perbincangan utama di kalangan pecinta sepak. Pemain timnas Indonesia Dean James tampil gemilang saat membela klubnya Go Ahead Eagles di matchday ketiga Liga Eropa 2025-2026. Dean James bermain sebagai starter saat Go Ahead Eagles menjamu Aston Villa di matchday ketiga Liga Eropa 2025-2026. Seperti biasa, Dean James dimainkan sebagai fullback iri dan dihadapkan langsung dengan winger kanan lincah milik Aston Villa, Evan Gesand. Di awal laga, Go Ahead Eagles sempat ketinggalan 0-1 setelah dibobol Evan Gesand di menit keempat. Namun gol tersebut memantik semangat Go Ahead Eagles. Menit 42, Go Ahead Eagles menyamakan kedudukan via aksi Matis Surey. Lanjut di menit 61, Go Ahead Eagles berbalik unggul 2-1, kali ini via gol Matchday Yield. Menurut laman WhoScored, Dean James mendapatkan nilai 6,1. Secara statistik, pesepak bola 24 tahun ini mencatatkan 93% umpan tepat sasaran, melepaskan 3 assist, serta membuat 2 long balls. Berkat kemenangan ini, Go Ahead Eagles naik ke posisi 9 klasmen sementara Liga Eropa 2025-2026 dengan 6 angka. Jika posisi ini bertahan hingga akhir, Go Ahead Eagles akan lolos ke playoff 16 besar Liga Eropa 2025-2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya tengah mencari pelatih baru tim nasional Indonesia untuk menggantikan Patrick Kluivert. Juru taktik yang dicari, kata Erick, bukan sekedar pelatih dengan reputasi besar, melainkan sosok yang mampu membawa tim Garuda melangkah ke Piala Asia 2027 dan menatap Piala Dunia 2030. Menurut Erick, target itu bukan tanpa alasan. Saat ini peringkat Indonesia berada di posisi 20 besar Asia, sebuah capaian yang dinilai cukup untuk menjadi pijakan menuju babak 16 besar turnamen kontinental tersebut. Selain Piala Asia, Erick juga menegaskan target jangka panjang PSSI untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Harapan itu muncul setelah Indonesia gagal melangkah dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi. Erick menilai tidak ada pelatih yang sempurna. Sebagian unggul di sisi taktik namun lemah dalam manajemen tim, sebagian lagi sebaliknya. Karena itu PSSI mencari sosok yang seimbang. Ia berharap pelatih baru mampu mengatur strategi di lapangan sekaligus menjalin hubungan baik dengan pemain dan federasi. Menurut dia, proses pencarian pelatih kali ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi PSSI untuk memperkuat sistem kepelatihan nasional. Nah, itu yang saya bilang, proses belajar yang kami lakukan selama ini. Nanti kami melihat pelatih siapa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan. Tidak hanya target,
Tapi hubungan antara pelatih dan pemain, juga pelatih dan federasi, kata Erik.